Perkenalkan, saya Anissa Nurhamidah. Nah, seperti yang kalian lihat di dalam layar, mungkin kalian merasa familiar dari foto orang-orang di sini. Ya, mereka adalah sebagian dari influencer yang ada di Nusantara, yang mereka mulai terkenal dari aplikasi sosial media kurang lebih sejak tahun 2015. Tapi kali ini saya tidak akan membicarakan mereka. Kita akan bergeser ke sosok influencer yang lahir di era pra-kemerdekaan Indonesia yang turut menyukseskan kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana sosok influencer ini ternyata selama hidupnya telah menjadi sosok inspirasi bagi pejuang anti korupsi. Siapakah beliau? Jum. Ya, beliau adalah Bung Hatta, adalah sosok influencer dari anti korupsi yang lahir pada tahun 1902 dan meninggal pada tahun 1980. Mengapa beliau patut dijadikan sebagai tauladan bagi kita semua? Sebagai tokoh anti korupsi? Mengapa begitu? Karena begini, saya akan bercerita beberapa hal alasannya. Suatu tahun, di tahun 1970, Bung Hatta pernah berkesempatan kembali untuk menjejakkan kakinya ke bumi Cendrawasih, tepatnya di Tanah Merah Irian Jaya, di mana tempat tersebut adalah tempat beliau dibuang oleh Belanda. Yang rupanya ketika beliau berkunjung ke sana di tahun 1970, beliau sudah tidak memiliki jabatan apapun di pemerintahan dan sudah pensiun dari wakil presiden Indonesia. Ketika beliau sampai di sana, seseorang menyodori sebuah amplop tebal yang berisi uang saku. Sontak Bung Hatta langsung saja menolaknya dan meminta untuk dikembalikan. Beliau sadar bahwa fasilitas yang diberikan kepada ia untuk bisa kembali ke daerah itu saja sudah lebih dari memadai dan patut disyukuri. Dia tahu juga bahwa itulah uang rakyat, sehingga beliau tidak ingin menerima itu. Wow, sangat menginspirasi ya. Kemudian di cerita kedua, cerita ini terdapat di dalam buku yang berjudul Mengenang Bung Hatta yang diterbitkan oleh Toko Gunung Agung pada tahun 2002, yang ditulis oleh Iding Wangsawijaja, yang mana selama puluhan tahun telah menjadi sekretaris pribadi Bung Hatta. Dalam salah satu tulisannya, beliau menulis bahwa dirinya pernah menjadi teguran dari Bung Hatta karena telah menggunakan 3 helai kertas dari kantor sekretariat wakil presiden. Ia dipersalahkan karena telah menggunakan aset negara untuk membalas surat-surat yang bersifat pribadi. Atas tindakan sekretariatnya ini, Bung Hatta langsung mengganti kertas tadi dengan uang pribadinya. Sangat menginspirasi Bung Hatta ini. Di cerita ketiga, nah siapakah ibu cantik ini? Ibu cantik ini adalah Gemala Rabiah Hatta, adalah putri kedua dari Bung Hatta. Yang mana masih soal terkait kertas tadi, beliau mengaku pernah kena juga teguran dari sang ayah. Kisah Gemala yang menjadi pekerja paruh waktu di Konsulat Republik Indonesia di Sydney pada tahun 1975 pernah mengirim surat menggunakan amplop yang menggunakan konsulat jenderal. Kemudian beliau langsung dapat teguran dari sang ayah dan diperingatkan untuk jangan menggunakan kertas konsulat jenderal Republik Indonesia karena surat-surat dari anaknya Gemala adalah surat yang bersifat private, bukan surat dinas. Makanya tidak baik dan tidak pantas bila memakai kertas konsulat. Dari
teguran ayah tersebut Gembala menyadari bahwa betapa rigidnya Bung Hatta dalam memisahkan mana yang milik negara dan mana yang milik pribadi. Dan diungkapnya dalam suatu perbincangan di detik.com, ia mengatakan bahwa mungkin hal tersebut sepertinya sepele, hanya selembar amplop. Tapi tetap saja dari ayahnya, beliau bisa menyadari ketidaktepatan tindakannya. Nah, itu tadi adalah 3 kisah terkait sosok Bung Hatta. Dan kita bisa melihat bahwa kesederhanaan, kejujuran, dan integritas semacam itulah yang membuat sejumlah aktivis menjadikan Bung Hatta menjadi sosok panutan dalam pemberantasan korupsi. Dan oleh karenanya pada beberapa tahun kemudian, para aktivis anti korupsi ini kemudian memperkarsai pemberian Bung Hatta Award, yang mana tujuannya tak lain adalah untuk memunculkan tokoh-tokoh publik yang bisa menjadi teladan bagi pemimpin-pemimpin lain dan masyarakat umum, sekaligus untuk membuktikan bahwa pejabat publik yang bersih, tidak kotor, dan anti korupsi itu bisa. Sekian dari saya, Anissa Hamidah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.